Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa hadir kembali di ibadah GBS Firdaus pada jam 7.30. Bagi Bapak Ibu yang sudah hadir, saudara-saudara sekalian, kami ucapkan selamat datang. Dan bagi yang mengikuti secara online, baik langsung dan secara tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Selamat diberkati oleh Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian Lingkupiku. Sayapmu amin. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lembut setengah suara. Dengan sayapmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau ada. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus tubuh, jiwa, roh kami. Juga ibadah ini dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah Tuhan mengurapi, menguasai ibadah ini, memberkati kami sekalian yang sudah hadir, menjawab teka-teki kehidupan kami, dan bisa memberi kepada kami kesembuhan, perlindungan, kesehatan, termasuk dari COVID-19. Engkau akan melindungi kami Tuhan, sebab ibadah itu berguna dalam segala hal, memberkati roti makanan kami, air minuman kami, menjauhkan segala sakit penyakit dari tubuh kami. Berkatilah Tuhan, tibakan jemaat yang sedang bergegas dengan selamat. Begitu juga semua yang ambil bagian, Tuhan kuduskan, urapi hamba-hamba-Mu.
Dan kami usir anasir kuasa kegelapan dari ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar meninggalkan ruangan ini. Biarlah roh Allah melingkupi kami dan membawa kami pada sukacita yang besar. Kami pulang nanti dihentar dengan damai dan dengan sukacita surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan, nyanyian ya bersama ya. Tuhan ampunilah dosaku ya. Tuhan ampunilah dosaku. Beribadah, Tuhan beri rasa aman, tenang di hati kita, sebab Tuhan akan memagari kita, melindungi kita dari segala mara bahaya. Kita nyanyikan bagi berdiri, ku tak cemas. Mas
tak cemas, perempuan saja. Tidak perlu cemas, amin. Sebab Tuhan beserta kita. Ya, masalah COVID memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, tapi kita umat Tuhan dilindungi, amin, dijaga oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Kita ganti nyanyian kita, curahan Roh Kudus. Curah dari surga, bumi bersuka cita. Roda curah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roda curah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roda curah dari surga, gereja Tuhan dibenarkan. Semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Roda curah, roda curah dari surga, bumi bersuka cita. roda curah Dari surga, bangsa bersorak. roda curah Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roda curah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian terakhir. Ku mau diubahkan Tuhan. Tuhan mau mengubah kita yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, dan kita yang berdosa menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan. Ku datang padamu, amin. Ku bawa seluruh kehidupanku, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajaranmu. Ku mau diubahkan Tuhan sebagai ciptaan baru, kudus dan berkenan. Ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelai-Mu Tuhan. Amin. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin
menyenangkan di pemandangan-Ku. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Oh Tuhan, wanita saja lembut. Oh Tuhan, beriku Haleluya. Kita turunkan tangan. kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Menyenangkan di pemandangan-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Daging kami dengan keinginan yang membawa kami banyak kalah dan hidup dalam dosa. Tapi hari ini kami mohon, berilah kami kekuatan, kemampuan melawan keinginan daging kami, supaya kami menang dan menang. Sebab mereka yang masuk dalam kota Yerusalem baru, kota tanpa malam, tanpa air mata, tanpa penyakit, dan tidak ada maut di sana, adalah mereka yang menang melawan setan, menang melawan dunia, menang melawan keinginan daging. Itu sebabnya lewat firman-Mu kami diberi mukjizat kemenangan dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, duduklah saudara dengan tenang. Ya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ipan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya firman bisa kita dengar dengan sebaik-baiknya. Terlebih kita mengerti sampai bisa melakukan firman Tuhan. Kita lanjut pada pembahasan yang memang dipercayakan oleh saya pada kesempatan memberikan firman di tempat ini. Dan ini adalah suatu pelajaran bagi kita semua, terutama juga bagi saya secara pribadi. Dan saya yakin pergumulan kita sama-sama melawan daging, melawan dunia, dan itulah memang adalah musuh yang ada di sekitar kita. Ya, haleluya, kita akan buka di Keluaran. Ya, lebih dahulu kita buka di Keluaran 1. Keluaran 1 ayat yang ke-22. Keluaran 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Ya, jadi memang suatu pengaruh. Ya, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ya, cukup dulu sampai situ. Ya, kita lihat bagaimana Firaun yang adalah satu gambaran dari kuasa kegelapan. Dan itu adalah gambaran dari iblis yang memang menguasai seluruh dunia ini. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Dan musuh kita adalah pemerintah di udara, penghulu. Dan semua penguasa di udara itulah iblis, setan. Dan musuh manusia bukan darah dan daging. Darah dan daging itu artinya manusia. Nah, itu bukan musuh kita. Kita tidak boleh memusuhi siapapun, dan musuh kita hanya pemerintah di udara.
penguasa di udara yang membawa pengaruh pada dunia ini. Yaitulah musuh kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita sudah mendengar bagaimana Firaun ini melemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Nah, kitalah orang Ibrani. Ini suatu gambaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan dinyatakan bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Secara rohani kita adalah keturunan Abraham, kita adalah orang Ibrani atau Israel secara rohani. Nah, kita lihat juga di sini bahwa bagaimana iblis atau di sini Firaun memberikan suatu mandat kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Jadi kita sudah mendengar ini suatu gambaran bagi kita bagaimana sebagai anak-anak rohani kita ada urutan atau tingkatan kerohanian. Ya, ada tingkatan kerohanian dari kita bayi sampai nanti sebagai mempelai, itulah sebagai mempelai perempuan surga. Kita sebagai orang yang dewasa secara rohani, bukan lagi sebagai bayi yang mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, pengaruh-pengaruh dunia di dunia ini. Ya, kita sudah mendengarkan bagaimana kalau bayi itu dilemparkan ke sungai, tidak perlu dengan arus yang begitu besar, dia cukup dilemparkan lewat arus yang begitu kecil pun bayi bisa mati. Nah, begitu juga suatu gambaran bagi kita kalau secara kita bisa diukur kerohanian kita, apa kita sebagai masih bayi rohani atau anak-anak rohani atau sudah mencakup dewasa, muda secara rohani. Bukan diukur dari sebagaimana kita berumur, ya. Tidak ditentukan umur 60, wah ini sudah dewasa secara rohani, atau dikatakan ini umur 17, ini masih kecil secara rohani, tidak bisa diukur secara umur, ya. Kita akan lihat inilah yang membuat, ya. Inilah inilah suatu gambaran bagi kita bagaimana bayi itu dilemparkan ke sungai dengan arus yang besar atau arus yang kecil. Tapi kalau bayi itu dilemparkan lewat arus yang kecil pun bayi sudah tidak ada lagi nyawanya. Ya, kita lihat sekarang kita sudah mendengar bagaimana pengaruh sungai ini, Sungai Nil, atau bisa disebut sebagai pengaruh dunia. Pengaruh dunia. Kita sudah mendengar iblis itu datang. Pertama, dia sebagai sahabat yang baik, dia datang sebagai sahabat dengan dia menawarkan dunia. Dia menawarkan dunia ini dengan segala isinya. Nah, setelah dia datang sebagai sahabat, nah mulai ada satu ikatan namanya kasih. Nah, ikatan kasih saya akan membahas sekarang masih tetap di poin yang kedua. Poin yang pertama, bagaimana iblis itu datang dengan persahabatan. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, sekarang kita lihat pada poin yang kedua, iblis menyatakan diri sebagai orang yang dikasihi. Ya, dan bagaimana dia datang sebagai dunia, dan bagaimana dunia ini datang dengan segala percintaannya, dan juga bahayanya anak-anak Tuhan di sini sampai mengasihi dunia. Kita lihat di poin yang kedua pada hari ini di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Nah, jadi sekarang iblis sudah menunjukkan suatu pengaruh yang sangat cerdik. Ya, sangat cerdik yang dilihat. Yang kita lihat iblis ini, ya. Kita lihat, nah iblis sekarang sudah masuk dengan percintaan dunia. Bagaimana anak Tuhan lebih mengasihi dunia dibandingkan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh lebih baik kita baca bersama-sama. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa,
melainkan dari dunia. Ayat yang 15, kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-15. Ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi pengaruh dunia ini memberikan daya tarik sampai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan, bahkan dunia ini mengasihi dunia. Ya, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, kalau seseorang itu lebih mengasihi dunia dan mengasihi apa yang di dalamnya, dia tidak akan bisa mengasihi Bapa, karena hamba itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, satu dunia, satu Tuhan, tidak bisa. Yang ada satu lebih dikasihi, yang satu tidak lebih dikasihi. Yang satu dinomor satukan, yang satu dinomor duakan. Dan terjadi kalau sudah manusia lebih mengenal dunia, lebih mengasihi dunia, dan itulah yang membuat kasih kepada Bapa tidak menjadi utama. Ya, kita sudah mendengar. Nah, sekarang aktivitas dari setan itu melalui dunia menyeret anak-anak Tuhan. Menyeret anak-anak Tuhan. Anak Tuhan diseret begitu rupa dengan segala pengaruhnya. Ya, itulah setan. Ya, setan dengan segala pengaruhnya lewat dunia. Dia tidak menawarkan dirinya. Pribadinya itu sangat jahat, dan kalau kita melihat pribadinya tidak ada satupun mungkin orang yang mau mengabdi kepada setan, dan tidak ada saya rasa. Tapi memang di dunia sudah banyak pengabdian kepada setan, tapi yang di sini kita garis bawahi adalah anak-anak Tuhan yang terkena tipu dayanya. Ya, kita lihat sekarang. Jadi umpan yang terbaik dari setan adalah dunia. Umpannya itu dunia. Kalau kita lihat tikus, kita beri umpan, ya kita pasti beri yang membuat menarik, ya, yang buat menarik. Entah itu kalau kita kasih ikan asin, cari mungkin yang harum, yang bisa menarik, ya. Dan ketika tikus memakannya, dia terjebak. Setelah memakannya dia tidak berdaya. Dan begitu juga umpan yang terbaik dari setan itu adalah dunia. Ya, umpan yang terbaik dari setan adalah dunia dengan segala isinya. Ya, setan itu tidak menunjukkan pribadinya yang sesungguhnya, keburukannya, kejahatannya, tapi dia datang dengan segala kebaikannya. Ya, kita lihat di Lukas 4 ayat 5. Lukas 4 ayat 5. Ya. Lukas 4 ayat yang kelima. Nah, di sini juga Tuhan Yesus diuji oleh setan dengan dunia. Ya. Lukas 4 ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ya, Yesus pun diuji dengan menawarkan, setan menawarkan dunia kepada Tuhan Yesus. Ya, terus dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Seluruh kerajaan dunia. Ya, terus kata iblis kepadanya, segala kuasa, ya, serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Itulah yang memang dicari oleh orang-orang dunia. Kuasa, kemuliaan itu yang dicari-cari oleh orang dunia. Ya, terus sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Semuanya itu telah diserahkan kepada setan. Terus dan aku memberikannya kepada siapa saja. Aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Seperti anugerah juga, ya. Iblis menawarkan anugerah juga. Ya, siapa saja yang ku kehendaki, dia akan mendapatkan. Terus jadi jikalau engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi iblis tawarkan umpannya itu adalah dunia. Di sini ditawarkan kerajaan-kerajaan dunia. Nah, tapi sekarang iblis lebih
lebih enteng pekerjaannya, karena manusia tidak perlu ditawarkan yang begitu besar, manusia sudah jatuh. Dengan perkara-perkara yang sangat kecil, manusia jatuh. Bahkan anak-anak Tuhan jatuh di situ. Ya, terus ayat sampai sini dulu. Jikalau ayat 7, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dan ini juga ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang mengabdi kepada dunia bisa memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, jadi hati-hati. Ini dunia ini sudah berada dalam pengaruh kuasa si jahat. Nah, jadi lewat dunia dengan segala kesenangannya, dengan segala kesibukannya, bahkan dengan segala kesusahannya, itu yang ada dalam dunia. Ada kesenangan, kesibukan, kesusahan, itu yang ada di dalam dunia. Ya, dan setan menggunakan tipu daya ini lewat dunia untuk memasuki daerah yang paling lemah dari manusia, itulah daging. Nah, ini yang mau dikuasai oleh iblis, yaitu daerah daging dari Tuhan Yesus, daerah daging dari anak-anak Tuhan. Ini yang mau dikuasai. Dari setiap ada celah sedikit saja dari daging itu, nah iblis akan masuk situ. Seperti perahu, kalau perahu itu ada bocor sedikit, saya sudah melihat berita ada seorang muda memakai perahu di tengah laut, tidak disangka perahunya itu bocor. Sedikit demi sedikit air itu masuk sehingga menghanyutkan perahu itu. Setelah di tengah laut, dia bisa berenang memang, tapi pada akhirnya dia kecapean, mati juga. Nah, inilah, jadi ada celah-celah dikit dalam daging kita, itulah yang mau dimasuki oleh kuasa si jahat melalui dunia. Ya, jadi jangan kira dunia ini dengan segala keindahan membawa pengaruh yang baik. Nah, kebanyakannya itu membawa pengaruh yang buruk. Ya, jadi kita lihat dia memasuki daerah yang paling lemah, itulah daging. Jadi kalau lemahnya di mata, nah iblis masuk di situ terus. Dari telinga, iblis masuk di situ terus. Dari mulut, dengan obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya, iblis masuk di situ terus. Makanya orang yang sudah terkena narkoba itu sulit untuk bertobat. Ya. Kalau telinga sering mendengar yang gosip-gosip, ucapan juga tidak baik. Dari mata, nah ini mata ini kaum muda. Nah, dan saya juga yakin banyak berita, ada kakek-kakek sudah melakukan hal yang tidak baik ya dari mata. Nah, kita jarang melihat orang yang buta masuk penjara, jarang sekali. Orang buta dan lain sebagainya jarang kita lihat. Ya, karena semua daya tarik itu dari mata. Ya, dari mata. Laki-laki melihat perempuan melihat laki-laki dari mata. Ya, dari mata, setelah itu daging. Nah, setelah daging, langsung keakuan hidup dan lain sebagainya. Ya, jadi celah-celah dikit inilah yang mau dilihat mana yang bisa membocorkan perahu kehidupan kita. Nah, itulah kalau tidak segera ditambal, perahu itu akan hanyut. Nah, dosa itu adalah hasil persetujuan dari manusia tersebut. Jadi tidak ada dosa itu yang berdiri sendiri. Jadi dosa itu berdiri atas persetujuan orang itu tersebut. Jadi manusia tidak bisa menyangkal dirinya nanti. Ya, tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak bisa menyalahkan setan. Karena manusia itu menyetujui dosa itu dalam dirinya. Nah, setelah menyetujui baru itu masuk dosa. Seperti Hawa. Nah, datanglah setan. Nah, setelah Hawa menyetujui apa yang dikatakan oleh setan, barulah masuk pengaruh dosa.
Dan seperti itulah jalannya dosa. Setelah setan dengan dunia ini menawarkan yang baik, nah, ada manusia yang menyetujui. Nah, disitulah awal mulanya dosa itu akan berakar, bertumbuh dalam diri manusia. Ya. Jadi ada persetujuan dari pihak manusia dan dosa. Sebenarnya ada persetujuan dari pihak manusia dan maut. Dan gejala awal dari orang-orang yang sudah mengasihi dunia adalah orang-orang yang tidak setia. Tidak setia. Jadi jangan anggap enteng ketidaksetiaan dalam diri kita. Nah, dunia dengan kesibukannya, kesusahannya, kesedihannya, dengan kesibukannya, itulah pengaruh-pengaruh dunia. Nah, gejalanya yang lebih awal adalah orang tidak setia lagi kepada Tuhan. Itu suatu gejala ketika orang sudah mengasihi dunia atau bersahabat dengan dunia. Ya. Jadi mengasihi dunia itu bersekutu dengan dunia secara intim dan mengabdi dengan menggunakan cara-cara dunia dan lain sebagainya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Nah, kita ulang lagi sedikit. Jadi pada saat kapan iblis itu masuk pada celah-celah daging? Di Efesus 4 ayat 27. Nah, pada saat kapan iblis itu masuk pada celah-celah daging? Efesus 4 ayat 27. Kita sudah mendengar, kita ulangi sedikit saja, nanti akan maju sedikit demi sedikit. Demikian firman Efesus Tuhan. 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, jadi ketika seseorang sudah memberi kesempatan untuk iblis masuk, memberi tempat, dalam bahasa lain dikatakan lebih baik lagi, jangan beri tempat kepada iblis. Nah, jadi kalau ada daging yang terbuka, nah iblis itu akan masuk. Nah, tapi iblis itu harus meminta persetujuan dari manusia juga, ya. Yaitu lewat apa? Lewat manusia memberi kesempatan kepada iblis masuk. Seperti Hawa. Ketika Hawa memberi kesempatan kepada iblis untuk memberitahukan yang sesat, yang tidak baik. Nah, Hawa di situ sudah mulai bimbang. Nah, di dalam Alkitab orang yang bimbang ditawarkan yang benar, yang salah, yang baik atau yang tidak baik, yang suci, yang tidak suci. Dari Kejadian sampai Wahyu, pasti manusia itu akan memilih yang salah. Kalau sudah bimbang antara benar dan yang salah, seperti Hawa. Hawa bimbang antara mana yang benar, suara Tuhan, dan mana suara yang benar, ya. Suara Tuhan atau suara iblis, mana yang benar? Setelah Hawa bimbang, dia tidak tahu lagi mana yang salah, yang benar, pasti memilih yang salah. Nah, begitulah bahayanya orang bimbang. Kalau orang bimbang itu di mana-mana pasti bisa ya mengalami kebimbangan, ya antara benar yang salah, pasti akan memilih yang salah kalau sudah bimbang. Nah, di sini Hawa memberi kesempatan bagi iblis, memberi tempat. Dan kalau iblis mendapat tempat, kita sudah mendengar, iblis itu bukan hanya mendapat tempat, iblis itu akan bertahta. Iblis itu akan bertahta. Nah, begitu ya di keluarga. Di keluarga seperti itu. Saya berkeluarga, ya satu keluarga 3 saudara, bapak dan ibu 5 orang. Ada satu saja yang tidak benar, seperti Hawa dan Adam. Satu saja dari nikah ini tidak benar. Nikah itu bisa mengalami pencobaan yang begitu berat. Dan begitu juga dalam keluarga, satu saja yang tidak benar itu akan menyusahkan sisi keluarga. Nah, jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua nanti membesarkan anak. Saya juga punya anak, tanggung jawab
satu saja ini yang bisa merusak satu pelayanan. Ya, bisa merusak pelayanan. Dan begitu juga banyak sekali pelayanan dari hamba Tuhan rusak gara-gara hanya anak yang membuat rusak, membuat pusing, membuat batu sandungan. Dan begitu juga di satu keluarga, satu saja yang tidak benar bisa membuat batu sandungan bagi yang lain. Ya, bisa membuat batu sandungan bagi yang lain. Nah, jadi akibat dari dosa itu merusak, menghancurkan, dan juga membinasakan. Nah, itu akibat dari dosa. Pertama, dia akan merusak. Seperti ragi, dia akan merusak. Setelah merusak, menghancurkan. Setelah menghancurkan, tidak terpakai. Binasa, dibuang. Nah, itulah dosa. Nah, masih ada ragi-ragi dosa, dia pertama merusak. Entah merusak keluarga, merusak diri kita. Setelah merusak, iblis atau ada dosa itu, akibat yang kedua adalah menghancurkan. Nah, yang paling mengerikan adalah membinasakan. Nah, kalau sudah membinasakan, ini tidak lagi bisa diubah. Ya, kalau sudah merusak, dosa itu sudah menghancurkan. Nah, kuasa dari darah Yesus masih bisa mengubah sampai sekarang. Ada amin? Nah, tapi kalau sudah membinasakan, ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki. Ya. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Anak-anak muda, jangan beri kesempatan kepada dunia. Sekali kita memberi kesempatan kepada dunia, kita bersahabat dengan dunia, mengasihi dunia. Kasih kepada Bapa tidak akan ada dalam diri orang tersebut. Ya. Dan iblis ini menutup rapat segala resiko-resikonya. Seperti Hawa, iblis menyatakan, wah, kamu akan mulia, akan seperti sama dengan Allah. Resiko-resiko yang terjadi akan ditutup rapat serapat-rapatnya oleh iblis. Ya. Kalau kamu begini, kamu akan begini, tapi tidak tahu akibat-akibat dari yang akan terjadi. Ya, akibat-akibat ini akan ditutup serapat-rapatnya oleh iblis. Itu pada zaman kejadian, waktu permulaan dunia diciptakan, ada manusia. Nah, tapi sekarang iblis terang-terangan memberitahukan resikonya, memberitahukan dampaknya, dan bodohnya anak-anak Tuhan sudah tahu resikonya, melakukan tetap. Sudah tidak peduli apa resikonya, yang penting saya nikmat, yang penting saya senang. Ya. Resiko-resiko sekarang sudah diperlihatkan, manusia tetap tidak takut akan Tuhan, tetap melawan Tuhan. Ya. Jadi itulah yang terjadi. Sekarang manusia sudah angkuh pada firman Tuhan. Sekalipun ada resiko-resiko yang terjadi kalau seseorang melakukan dosa, manusia tidak takut. Ya. Sekarang kita lihat maju. Sekarang kita lihat dari tempatnya dosa ini dibagi dua. Dari tempatnya dosa ini dibagi dua. Yang pertama kita lihat di 1 Timotius 5 ayat 24. Dari tempatnya dosa ini dibagi dua. Ya. Yang pertama dosa yang mencolok, yang terang-terangan, yang sangat jelas terlihat. Ya. 1 Timotius 5 ayat yang ke-24. Dosa beberapa orang mencolok. Dosa beberapa orang mencolok. Terus seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Cukup dulu sampai situ. Beberapa dosa orang mencolok. Dosa beberapa orang mencolok
seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Nah, jadi ada dua, dari tempatnya ada dua tempat. Yang pertama mencolok, yang terlihat, yang tidak tersembunyi, yang sudah terang-terangan dilakukan oleh manusia, dan manusia itu tidak malu untuk mengumbar dosanya. Ini dosa yang pertama, secara terang-terangan, secara terbuka, secara terlihat, bisa dilihat oleh orang, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Ya, pengadilan yang pertama itu pengadilan manusia. Pengadilan manusia. Nah, makanya baik manusia itu menghakimi orang karena perbuatannya sudah mencolok. Ya, ini dosa yang pertama, dosa yang mencolok, seolah-olah mendahului mereka pada pengadilan. Nah, mereka sudah tidak tahu malu lagi untuk melakukan dosa. Dosa-dosa yang mencolok. Sudah senang di dalam dosa. Bahkan begitu bangganya menunjukkan dosanya. Begitu bangga menunjukkan dosanya. Bahkan kalau tidak menunjukkan dosanya, tidak puas dirinya. Nah, dosa seperti ini seolah-olah dia sudah lebih dekat kepada pengadilan, lebih dekat kepada penghukuman. Nah, kalau dosa seseorang mencolok, ya kelebihannya orang masih bisa menasihati. Kalau dosanya mencolok, ya dosa mencolok, terlihat oleh mata, kasat mata, ini sudah tahu salah, orang itu melakukan dengan terang-terangan di depan semua orang dan tidak tahu lagi malu untuk melakukan dosa. Ini dosa yang mencolok. Ya, hati nurani seperti sudah mati, dosa yang mencolok. Kalau kita lihat, wah sekarang mah bisa begitu bangganya orang mengumbar dosa di sosial media, dan lain sebagainya. Mencolok sekali, seolah-olah sudah dekat pada penghukuman. Memang kelebihannya, kalau orang melakukan dosa yang mencolok ini masih bisa ditegur, masih bisa dinasihati. Nah, sekarang ada dosa yang jenis kedua menurut tempatnya. Ini adalah dosa yang tersembunyi. Nanti kita bisa lihat lebih bahaya mana, dosa yang tersembunyi atau dosa yang terlihat jelas, begitu mencolok. Ya, di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya. Tetapi dosa beberapa orang. Ya, tetapi dosa orang baru menjadi nyata kemudian. Ya, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Ini dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi. Ya, jadi dosa yang tersembunyi ini begitu rupa manusia, dan ini kebanyakan dari anak-anak Tuhan. Begitu menutup rapat dosa ini. Ya. Yesaya 28 ayat 15. Yesaya 28 ayat 15. Nah, ini kalau dosa yang tersembunyi ditutupi dengan ini, ya. Yesaya 28 ayatnya yang ke-15. Ya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat ya, perjanjian dengan maut. Kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut, ya, kami telah mengadakan persetujuan. Iya, jadi dosa itu bukan persetujuan satu pihak saja. Dari pihak manusia ada persetujuan untuk masuk dosa itu, dan manusia menyetujui, setelah menyetujui melakukan dosa, mengasihi dosa, dan sampai nanti memberontak kepada Tuhan. Ya, dan ini ada ikatan. Jadi kan setiap orang berbuat dosa itu ada ikatan dengan maut. Ada ikatan dengan maut. Jadi jangan sembarangan kita berbuat dosa. Kita sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal untuk kita bisa bertobat, untuk kita bisa berbuah,
untuk kita bisa berubah. Nah, tapi ada kebanyakan orang, terutama anak-anak Tuhan, yang hidupnya masih duniawi. Nah, mereka mengikat perjanjian dengan maut. Terus dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Jadi setiap ada persetujuan dosa, itu ada persetujuan juga dengan maut. Bayang-bayang maut ada lagi dalam diri mereka. Ya. Nah, tapi kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Nah, kita setelah ditebus, nah kita haruslah berubah menjadi orang-orang yang lahir kembali, menjadi manusia-manusia yang rohani. Kalau tidak menjadi manusia rohani, manusia duniawi. Ada manusia duniawi saja dalam diri kita, celah-celah daging. Nah, itu bisa merusak, menghancurkan, bahkan membinasakan. Ya, kita baca kembali. Karena ayatnya yang ke-15, karena kamu telah berkata, karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Ya, persetujuan, perjanjian dengan maut terus. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, ditegur oleh firman Tuhan. Biarpun ada teguran-teguran, ya, terus kami tidak akan pernah merasa dirinya tetap beruntung dan lain sebagainya. Terus sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Jadi dosa yang tersembunyi ini ditutup dengan dusta, kebohongan. Nah, jadi kalau kita mendengar kalau istilah ragi itu disimpan di tempat yang gelap. Disimpan di tempat yang gelap. Semakin disimpan di tempat yang gelap, nah ragi itu akan menghancurkan. Semakin bertumbuh. Nah, kalau seseorang itu sering menyembunyikan dosa, nah ini hati-hati. Dan kita bisa lihat mana yang lebih berbahaya, dosa yang mencolok atau dosa yang tersembunyi. Dan tidak bisa dilihat oleh mata. Ini hanya bisa dilihat oleh firman Tuhan. Dosa yang tersembunyi ini. Dan saya tidak menyinggung dosa, tidak menyinggung dosa orang atau jenis dosanya. Nah, kita sudah mengerti apa yang tidak baik. Dan mana dosa yang disembunyikan dengan dusta itu lebih dekat dengan maut. Ya, ada persetujuan dengan maut, ada kontrak dengan maut. Kalau ada orang yang menyembunyikan dosanya kepada Tuhan, kepada manusia, ya, kalau tidak segera diakui, itu akan menghancurkan, ya, menghancurkan, merusak dan lain sebagainya. Nah, jadi dosa yang tersembunyi ini ditutup rapat-rapat lewat dusta, lewat kebohongan, bahkan menutupi jejak-jejak dosa. Wah, ada jejak ini, wah hapus. Ada jejak ini, wah harus dihapus dan lain sebagainya. Walaupun memang masih tahu malu, kalau diumbar, wah mungkin ini membuat malu dan lain sebagainya. Dan kalau kita masih berdusta, itu ada kontrak dengan maut. Karena apa? Dusta itu adalah menolak kebenaran. Dusta itu menolak kebenaran daripada Tuhan. Jadi ucapan dari mulut kita, kalau ada dusta nih, kalau dusta kita segera perbaiki sebaik-baiknya, ya. Bukan dosa kecil, dosa itu dosa yang besar bagi Tuhan. Ini melawan kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau orang sudah berdusta, menampilkan kebenaran diri sendiri, wah itu lebih jahat lagi nanti orang. Ya, menyalahkan orang lain, bahkan, ya. Nah, dosa yang tersembunyi ini seperti bangkai, satu kali akan dinyatakan,
Seperti Daud. Daud menyembunyikan dosa. Begitu rapat-rapat jejak dosanya, begitu rapat dia akan hilangkan. Ya. Ini bukan masalah munafik tidak munafik. Ya. Kadang orang mengubah dosa, biarinlah daripada engkau munafik. Saya tidak munafik dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak-anak muda seperti itu. Ya. Nah, tapi kita lihat suatu kali kalau dosa ini dipertahankan, terus disembunyikan, tidak mau berubah, satu kali akan terbongkar. Dan itu akan mendapat malu. Seperti Daud, karena engkau melakukan ini dengan sembunyi-sembunyi, aku akan memperlihatkannya dengan secara terbuka dosa. Ya, sampai Absalom memperkosa atau menggagahi istri-istri dari Daud. Dilihat oleh banyak orang Israel. Karena dosa Daud yang sembunyi-sembunyi. Nah, dosa Daud yang sembunyi-sembunyi. Tetapi kita lihat pada satu kali akan tersembunyi, atau nah ini yang lebih mengerikannya, atau nanti pada penghakiman terakhir yang akan mengungkapkan dosa-dosa itu. Nah, begitulah dosa dengan berbagai dua macam tempatnya. Kalau dilakukan dengan secara terbuka, orang tidak tahu malu, mengumbar dosa dan lain sebagainya. Itu sudah lebih dekat sepertinya kepada pengadilan. Pengadilan dari manusia seperti menghakimi dan sebagainya. Bahkan pengadilan Tuhan. Tapi ada dosa yang tersembunyi, yang disembunyikan dengan dusta dan lain sebagainya. Ya, dengan dusta dan lain sebagainya, sehingga menutupi segala bentuk jejak-jejak dosa. Nah, satu kali akan dinyatakan oleh Tuhan. Beruntunglah Daud masih dinyatakan oleh Tuhan, dibuka, walaupun Daud dipermalukan, walaupun Daud kisahnya ini tidak akan pernah dihapus dari Alkitab, ya, dosa Daud ini. Dan begitu juga yang terjadi dari akibat dosa Daud. Tapi ada satu lagi, kalau orang terus menutupi dosa dan itu tidak nanti, ya, tidak dinyatakan dan terus bersembunyi dalam dosa itu, suatu ketika dia akan masuk hanya satu, di penghakiman terakhir. Dia tidak akan bisa berbuat lagi. Dia tidak bisa membela diri. Dia tidak bisa lagi membenarkan. Ya, tidak bisa lagi dibenarkan. Dan lain sebagainya. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Nah, jadi yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan bukan karena Tuhan kurang panjang tangannya, bukan telinganya kurang pendengarannya. Kita lihat Yesaya 59 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk pendengar. Ya, terus. Tetapi yang merupakan pemisah. Antara kamu dan Allahmu, ya, ialah segala kejahatanmu. Iya. Jadi antara pemisah antara hubungan juga adalah kesalahan, dosa. Kita bisa berbuat dosa kepada seorang yang membuat kita tidak baik hubungannya adalah dosa, kesalahan. Pemisah itu adalah kesalahan, dosa. Tapi kalau sudah mau diakui, mau berdamai, kita berdamai dengan orang itu, kita tidak ada lagi pemisahnya. Dan begitu juga dengan Tuhan. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Segala kejahatan. Terus dan yang membuat dia diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ya, boleh kita baca bersama-sama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jadi
Ada kesalahan, ada dosa dalam diri kita. Memang itu manusia. Tetapi jangan sembunyikan dosa itu. Jangan menjadikan pemisah antara Tuhan dengan kita. Jangan kita menolak salib karena kita mempertahankan dosa. Jangan kita menolak penebusan karena kita menolak untuk mengeluarkan dosa kita. Menolak untuk bertobat. Menolak untuk bertobat. Ya, menolak untuk berubah. Karena kita lebih mengasihi dunia. Lebih mengasihi dosa. Dan orang yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam diri orang tersebut. Ya, kita sudahi dulu sampai sini. Kita nyanyikan "Oh Tuhan, ku datang padamu". Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku datang padamu, lembut sekali. Ku bawa seluruh kehidupanku. Ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajaranmu. Ku mau diubahkan Tuhan sebagai ciptaan baru, kudus dan berkenan. Ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelaimu Tuhan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan sedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Wanita sajaku. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Amin. Haleluya. Mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, Amin. menyenangkan di pemandangan-Mu, Menyenangkan. menyenangkan di pemandangan-Mu, Menyenangkan. menyenangkan di pemandangan-Mu. Ya, tundukkan kepala. Tiap detik, tiap menit mata Tuhan melihat sebuah perilaku manusia. Semua Dia lihat dan Dia catat. Satu kali kita akan bertanggung jawab. Satu kali kita akan bertanggung jawabkan. Alkitab mengatakan dibuka semua buku dan orang akan dibalas
sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku ini. Setiap orang punya buku perilaku kita. Janganlah merah rapot kita, buku rapot kita masing-masing. Berkata-kata harus bagus, berbuat harus yang bagus. Alkitab mengatakan dibuka semua kitab, dan berdasarkan itu semua manusia dihakimi, ditentukan surga atau neraka. Mari, masih terbuka kesempatan. Buanglah segala kejahatan, berkata-katalah yang baik, berbuatlah yang baik. Ketika engkau bertobat, engkau berhenti berbuat dosa, saat itulah mujizat terjadi padamu. Engkau mengalami manusia baru, dari manusia lama menjadi manusia baru. Segala sakit, penyakit apapun pasti Tuhan sembuhkan. Sebesar apapun masalahmu pasti Tuhan selesaikan. Sebab yang membuat manusia hancur adalah dosa itu sendiri. Tapi hari ini darah Yesus mau mengampuni saudara. Darah Yesus mau menyembuhkan saudara. Bilur-bilurnya, kuasa rohnya mau memulihkan engkau. Mari, yang mau mengaku dosanya, angkatlah tanganmu. Yang mau meninggalkan dosa, angkat tanganmu. Dan segala permasalahanmu bawalah kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar, Tuhan mau menolong engkau. Oh Tuhan, beriku angkat tangan. Haleluya. Agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan, menyenangkan di pemandangan, menyenangkan di pemandangan. Haleluya. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tangan kami yang penuh dengan dosa, dosa perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami oleh darah-Mu, darah Yesus yang mahal, menguduskan semua seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Juga kami mengangkat tangan, tolonglah kami atas masalah yang banyak kami hadapi, baik dalam nikah, pekerjaan, buah nikah kami, masa depan kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu, tolonglah setiap pribadi. Jangan ada yang pulang dengan bimbang dan ragu, dengan membawa persoalan mereka. Tetapi hari ini Tuhan menyelesaikan bagi kami, membereskan persoalan kami, dan kami pulang dihantar dengan damai. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita jalankan 2 kali persembahan, ya. Kita nyanyikan nyanyian, ya. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir,
sudah memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, karena di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sambil menjalankan persembahan, kita dengarkan pengumuman. Ya. Ibadah doa puasa hari Selasa, ya, mulai jam 6 sampai jam 6 hari Selasa, mulai jam 8 jam 6 mulai jam setengah 8 hari Senin sampai setengah 8 hari Selasa, ya, di Permata buka doa puasa. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab, ya. Kemudian hari Sabtu ibadah online, ya, muda-mudi dan juga anak sekolah minggu. Ibadah umum kita kembali ibadah di sini jam 7.30, nanti 10.30 di Permata, ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, ya. Kita doakan Bapak Pasaribu, kemudian Ani, Pak Huta Barat lagi di opnam di Rumah Sakit Cibabat. Kita doakan juga Opu Orin, Mama Lydia, ya, Ibu Lewi, ya, siapa lagi? Masih ada? Ya, ya. Kita doakan juga saudara kita Henry, ya, Tuhan pulihkan, ya. Siapa lagi? Udah? Saya Pak. Oh ya, Ini kaki saya baru berbuat. oh ya, Mama Lisna, ya, baru juntak, ya, Tuhan tolong, ya. Kita bangkit berdiri. Yang sakit taruhkan tangan kananmu pada penyakitmu. Ya, kalau memungkinkan, ya, taruh tangan kanan pada penyakitmu. Ya, kita akan berdoa. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tanganmu. Bilur-bilurmu sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah Yesus sanggup mengampuni segala dosa dan bisa darah Yesus menghancurkan pekerjaan setan iblis. Sakit penyakit apapun kami memanggil satu nama, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, nama Tuhan. Segala penyakit kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang besar, nama di atas segala nama. Kami perintahkan segala penyakit keluar dari anak-anak Tuhan. Biarlah darah Yesus menguduskan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Roh Kudus memberi kekuatan baru kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami berdoa, Tuhan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan damai. Begitu juga anak-anakmu minggu ini aktivitas mereka, baik belajar secara online, bekerja secara online, bekerja di rumah, usaha pekerjaan anakmu, berkati semua Tuhan. Bayi-bayi yang masih dalam kandungan lindungi, jagai, biar lahir dengan selamat. Begitu juga semua anak-anakmu lindungi dari COVID-19 Tuhan. Biarlah kami merasakan dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Kebutuhan kami di masa-masa yang sulit ini Tuhan cukupi kami Tuhan. Kalau burung-burung di udara diberi makan,
terlebih kami anak-anak-Mu. Pasti Tuhan cukupi kebutuhan kami. Yang masih ngontrak, beri kepada mereka biaya untuk mengontrak tempat tinggal mereka. Terima kasih Tuhan, segala kebutuhan mereka ada dalam tangan Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu berkati dalam minggu ini. Buatlah mereka berhasil bersaksi juga membawa jiwa-jiwa padamu. Terima kasih keluarga di secara khusus Ibu Sa, berkati Tuhan. Anak, mantu, cucu yang Kau kasihi, Kau berikan. Lindungi, jagai setiap anak-anak-Mu yang hadir ini Tuhan. Berkatilah rumah tangga mereka, keluarga mereka, bangsa negara kami juga berkati. Pak RT, RW, Lurah, Camat, Muspika setempat, Bapak Wali Kota kami Pak Odet dengan wakilnya, Gubernur kami Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU wakilnya. Tuhan berkati Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Berkati semua TNI Polri, berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.